Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Pak Edi. Kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan materi fluidiastatik, yaitu pembahasan soal dari fluidiastatik yang di dalam ini nanti kita akan membahas beberapa soal yang terfokus pada yang pertama terkait dengan tekanan hidrostatik, terus tekanan mutlak, yang ketiga adalah pipa U, kapilaritas, dan juga viskositas. Jadi ini nanti soal yang akan kita bahas. Oke. Untuk yang pertama soalnya adalah ini. Selisih tekanan hidrostatik darah di antara otak dan telapak kaki seseorang yang tinggi badannya adalah 165 cm adalah berapa? Jadi asumsinya seperti ini, ada seorang yang berdiri, terus kamu disuruh menghitung tekanan hidrostatis dari yang diakibatkan oleh darah, terus tekanan hidrostatis di telapak kaki itu berapa? Jadi perbedaan tekanan hidrostatis di telapak kaki dengan di otak. Nah, otak berarti kan dianggap ini asumsinya adalah berada pada ketinggian dari orang tersebut dengan massa jenis darah 1 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Oke, dari soal ini kita terlebih dahulu cari apa saja yang diketahui di dalam soal, dan untuk memudahkannya satuannya kita rubah dalam sistem internasional. Oke, yang pertama adalah ketinggian atau H. Jadi tinggi orang itu adalah 165, berarti H-nya adalah 165 cm. Dan ini kita rubah ke dalam meter, kita bagi dengan 100 sehingga kita peroleh 1,65 meter. Ini H atau ketinggian. Terus massa jenis darah. Jadi di soal diketahui bahwa massa jenis darah itu adalah 1 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Terus percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, terus dari sini tekanan hidrostatisnya itu berapa? Nah, tekanan hidrostatis itu mempunyai persamaan atau rumusnya itu adalah P sama dengan rho G kali H. Dengan rho itu adalah massa jenis darah di sini. Terus G itu adalah percepatan gravitasinya, dan H itu adalah kedalaman atau tinggi orang tersebut. Jadi asumsinya tadi kan orang ini sebagai wadah berisi darah. Nah, terus di telapak kaki itu tekanan hidrostatis akibat darah itu berapa? Maka kita masukkan nilai-nilainya. Rho-nya adalah 1 kali 10 pangkat 3, G-nya adalah 10, terus H 1,65. Sehingga kita kalikan saja. Terus kita peroleh nilai P hidrostatisnya atau tekanan hidrostatisnya adalah 1,65 kali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi. Ini satuan dari tekanan Newton per meter persegi. Ini boleh kalian nyatakan dalam satuan yang lain, yaitu Pascal. Sama itu. Jadi Newton per meter persegi itu sama saja dengan Pascal. Itu juga satuan di sistem internasional. Sama saja kalau gaya itu kan yang Newton gitu ya. Ini jadi satuan tekanan Newton per meter persegi itu boleh kamu nyatakan dalam satuan yang lain, yaitu Pascal. Oke, untuk soal yang kedua. Suatu tempat di dasar danau memiliki kedalaman 20 meter. Terus diketahui massa jenis air danau itu adalah 1 gram per centimeter kubik. Ini salah ketik ya, centimeter kubik seharusnya. Terus percepatan gravitasinya G 10 meter per sekon. Nah, tekanan di atas permukaan air berarti ini sama saja dengan tekanan udara luar, itu sebesar 1 atmosfer. Hitunglah tekanan hidrostatik dan tekanan total di tempat tersebut, artinya di dasar danau tersebut. Nah, dari soal kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Yang pertama, ini angka 20 meter. Angka 20 meter ini tadi adalah menyatakan kedalaman. Berarti kita tuliskan H sama dengan 20 meter. Terus massa jenis air danau tadi 1 gram per centimeter kubik. Ini 1 gram per centimeter kubik. Ini kita rubah ke dalam
sistem internasional. Berarti menjadi 1000 kg per meter kubik. Jadi 1 gram per cm kubik itu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Terus G, percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Tekanan udara luarnya 1 atmosfer, 1 atm. Nah, ini pun 1 atmosfer ini harus kita rubah dalam satuan sistem internasional. Kita jadikan Pascal, yaitu 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini 1 atmosfer sama dengan ini. Ini sudah sistem internasional. Nah, terus pertanyaan yang pertama tadi adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu rumusnya adalah rho G kali H. Nah, dari rho G kali H kita masukkan nilai-nilainya. Rho-nya adalah 1000, G-nya 10, H-nya 20. Kita masukkan. Nah, terus kita kalikan. Perolehannya adalah 200.000 atau 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Inilah nilai dari tekanan hidrostatisnya. Terus tekanan total. Nah, tekanan total itu asumsinya begini. Jadi kalau kita misalnya mempunyai sebuah wadah berisi fluida, terus kita ingin mengetahui tekanan total di dasar wadah ini, di mana wadah ini berisi fluida atau zat cair yang kedalamannya adalah H, maka tekanan di dalam ini, tekanan hidrostatis di dasar wadah itu akan merupakan tekanan total di dasar wadah itu merupakan tekanan hidrostatis ditambah dengan tekanan udara luar. Artinya berarti di dasar wadah itu besarnya tekanan itu adalah P0, tekanan udara luar, ditambah dengan P hidrostatis. Jadi makanya di sini P totalnya itu adalah P0 plus PH. Nah, P0-nya adalah ini tadi dari ketahui 1,013 kali 10 pangkat 5. Sedangkan tekanan hidrostatisnya itu adalah merupakan jawaban yang A, yaitu 2 kali 10 pangkat 5. Sehingga kita jumlahkan saja, terus kita peroleh 3,013 kali 10 pangkat 5. Gitu. Nih, saya yakin kalian bisa memahami mudah. Terus, oke, untuk soal berikutnya. Ini. Seorang penyelam menyelam di suatu danau pada kedalaman 10 meter. Berapa tekanan pada punggung penyelam yang dilengkapi peralatan dengan luas permukaan segi 4 dengan ukuran 70 cm kali 60 cm. Ini ada koma 0 itu ya. Ini terkait dengan penulisan angka penting ya. Ini materi kelas 10 kali ya. Berapa, terus yang soal yang kedua, berapa besarnya gaya pada punggung belakang yang disebabkan oleh tekanan air itu sendiri? Jadi misalnya ini, yang pertama itu berapa ya tekanan yang dialami oleh penyelam ini? Terus berikutnya, berapa gaya yang dialami oleh alat yang ada di punggung penyelam ini jika akibat adanya tekanan air tadi? Maka kita tuliskan terlebih dahulu apa-apa yang diketahui. Oke, yang pertama adalah H, ini tadi 10 meter. H, kedalaman ya. Terus A ini adalah luasnya. Luas alat tadi kan 70 cm kali 60 cm. Berarti 0,7 meter kalikan 0,6. Berarti 70 cm jadikan meter 0,7, 60 cm jadikan meter 0,6. Berarti 0,7 kali 0,6. Perolehannya adalah 0,42 meter persegi. Terus ini massa jenis air 1000 ya, 1000 atau 1 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Terus tekanan udara luar. Tekanan udara luar itu adalah 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Nah, terus pertanyaan yang pertama, tekanan total. Nah, tekanan total berarti ini seperti soal sebelumnya tadi, bahwa tekanan total itu adalah merupakan jumlahan dari tekanan udara luar ditambah dengan tekanan hidrostatis. Nah, ini rho GH ini tekanan hidrostatisnya. Nah, tekanan udara luar itu adalah ini tadi 1,01 kali 10 pangkat 5 ditambah dengan tekanan hidrostatis rho GH. Lah, rho GH ini nilai-nilainya kamu masukkan dulu. Rho-nya adalah 1 kali 10 pangkat 3, G-nya 9,8, H itu adalah 10. Jadi kita masukkan nilainya. Terus kita kalikan, terus kita jumlahkan dengan ini. Perolehannya adalah 1,98 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Ini adalah tekanan totalnya. Terus untuk menjawab yang B, yaitu gaya yang dialami oleh orang akibat tekanan air, maka
atau gaya yang bekerja pada alat seluas tadi, ini tadi A tadi ya 0,42 tadi, itu kita kembali ke konsep awal dari gaya tekanan, bahwa tekanan itu adalah F per A, gaya persatuan luas, F per A. P sama dengan F per A. Maka dengan perkalian silang kita temukan bahwa F itu adalah P kali A. P kali A. Maka untuk menghitung F-nya itu ya kita tinggal kalikan aja. P itu adalah jawaban yang A, ini tadi 1,98 kali 10 pangkat 5, dikalikan A, A-nya adalah 0,42. Berarti ini kali ini aja. Sehingga kita peroleh 0,83 kali 10 pangkat 5 Newton. Inilah gaya yang bekerja pada alat ini tadi, besar gaya yang bekerja pada punggung belakang yang disebabkan oleh tekanan air, itu nilainya adalah ini. Oke, begitu. Oke, lanjut. Soal yang keempat. Sebuah pipa U mula-mula diisi sejumlah air. Sebuah pipa U mula-mula diisi sejumlah air. Kemudian di pipa kiri dituangkan 15 cm minyak. Jadi awalnya ini diisi air. Terus dari sisi sini, yang sebelah kiri ini kita masukkan minyak. Kamu kan tahu bahwa minyak dengan air kan tidak bisa bercampur. Maka minyak yang mempunyai massa jenis lebih kecil ini akan berada di posisi atas. Terus, jika selisih tinggi permukaan air dalam pipa kiri dan permukaan air dalam pipa kanan, nanti permukaan air yang ini, yang sebelah kiri dengan sebelah kanan, ini terjadi perbedaan. Nah, perbedaannya adalah 3 cm ini. Perbedaan tingginya ini adalah 3 cm. Maka massa jenis minyak ini berapa? Ini bisa kamu selesaikan dengan menggunakan hukum pokok hidrostatis, yang mana dikatakan bahwa menurut hukum pokok hidrostatis itu tekanan di titik A dengan di titik B ini adalah sama. Jadi di batas antara minyak dengan air, ini kamu tarik garis lurus ke sana, ke pipa yang sebelah kanan, lurus, maka tekanan ini di A di sini dengan tekanan di B ini adalah nilainya sama. Jadi PA sama dengan PB. PA itu adalah tekanan hidrostatis akibat minyak, yang PB itu adalah tekanan hidrostatis akibat air yang ada di atasnya. Makanya PA itu adalah rho minyak kali G kali H minyak, sedangkan PB itu adalah rho A kali G kali H. Ini kan rumus hidrostatis, tekanan hidrostatis. Rho minyak kali G kali H minyak, sedangkan yang sebelah kanan rho air kali G kali H A. Air maksudnya. Nah, G-nya adalah 10, H-nya adalah 15 cm, jadikan meter 0,15, rho airnya adalah 1000, G-nya adalah 10, terus H airnya adalah 3 cm, 0,03. Sehingga kita peroleh bahwa rho minyak itu adalah 200 kg per meter kubik. Jadi dengan menggunakan konsep pipa U, kita bisa temukan nilai dari rho minyak yaitu 200 kg per meter kubik. Oke, itu yang terkait dengan pipa U. Oke, soal berikutnya. Sebuah pipa kapiler yang jari-jarinya 1 mm berisi raksa yang massa jenisnya adalah 13,6 gram per cm kubik. Terus, jika sudut kontak, tegangan permukaan dan percepatan gravitasi berturut-turut 120 derajat. Jadi 120 derajat ini sudut kontak, 1,36 Newton per meter itu adalah tegangan permukaannya, terus 10 meter per sekon kuadrat adalah percepatan gravitasi. Maka tentukan penurunan raksa pada pipa kapiler tersebut. Jadi yang dimaksud dengan kapiler itu adalah pipa kecil. Nah, dari sini, dari soal ini kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. R, jari-jari dari pipa kapiler 1 mm, yaitu 10 pangkat min 3 meter. Terus rho 13,6 gram per cm kubik, berarti 1.600 kg per meter kubik. Terus gamma theta, sudut kontaknya 120 dengan cos 120, cosinus 120 itu adalah 0,5. Terus tegangan permukaan 1,36 Newton per meter.
Percepatan gravitasinya 10. Nah, yang dimaksud dengan pipa kapilaritas itu adalah seperti ini. Jadi kalau ada pipa kecil, misalnya kalian menggunakan sedotan yang kamu gunakan untuk minum itu, kamu masukkan ke dalam air, maka akan terjadi perbedaan tinggi antara permukaan air di dalam gelas dengan permukaan air yang ada di dalam sedotan. Akan terjadi seperti ini. Permukaan air yang ada di dalam sedotan itu posisinya akan lebih tinggi. Nah, terus di pinggir dari ini, yang pertemuan antara air dengan dinding itu akan terjadi lengkungan. Nah, ini ya, lengkungan ini akan membentuk suatu sudut. Nah, sudut inilah yang disebut dengan sudut kontak. Ini yang terjadi pada air. Nah, kalau fluidanya, ya cairnya itu bukan air, tetapi air raksa, maka posisi permukaan air raksa yang di dalam pipa kapiler, yang di dalam sedotan tadi, posisinya malah lebih rendah dibanding yang di luar. Itu akan turun seperti ini. Nah, terus ini melengkung ini, lah ini sudut kontaknya. Ini disebut sudut kontak. Nah, di dalam soal ini kamu itu disuruh menghitung ini perbedaan tinggi air raksa di dalam pipa kapiler dengan permukaan air raksa di luar pipa kapiler. Jadi tingginya ini berapa? Nah ini. Nah ini itu dinyatakan atau dirumuskan dengan H itu adalah 2 gamma cosinus theta dibagi dengan rho G R. Nah dari sini dari rumus ini kan karena yang nilai-nilainya sudah diketahui di soal tadi, maka kamu tinggal memasukkan nilai-nilainya. 2 kali gamanya adalah 1,36, terus cosinus theta tadi sudah dihitung juga itu 0,5, terus rho-nya adalah 13.600, G-nya adalah 10, R-nya tadi adalah 1 mm atau 10 pangkat min 3. Nah, akhirnya kita hitung, kita bagi, nah ketemunya adalah 10 pangkat min 2 meter atau 1 cm. Jadi penurunannya ini, perbedaan tingginya ini adalah 1 cm. Seperti itu yang terkait dengan pipa kapiler. Nah, ini soal yang terakhir. Pada suatu hari hujan turun dengan derasnya. Jika jari-jari tetes air hujan yang jatuh di udara dengan massa jenis udara itu adalah 1,29 kali 10 massa jenis udara itu adalah 1,29 kg 1,29 kg per meter kubik. Nah, jari-jari dari tetesan air itu adalah 0,2 mm. Koefisien viskositas udara itu adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5 kg per meter sekon. Maka hitunglah kecepatan terminalnya. Nah, dari yang ada di dalam soal, kamu tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Nah, R jari-jari tetesan air. Jadi kan air hujan itu kan bentuknya diasumsikan bulat gitu ya, bulat, terus mempunyai jari-jari 0,2 mm. Jadikan meter 2 kali 10 pangkat min 4. Terus rho F itu adalah massa jenis fluidanya, massa jenis airnya, tetesan air itu tadi. Nah, massa jenis air berarti 1000 kg per meter kubik. Ini massa jenis airnya. Terus rho di sini itu adalah rho di sini maksudnya adalah rho fluidanya. Massa jenis fluidanya udara berarti massa jenis udara 1,29 kg per meter kubik. Terus koefisien viskositasnya adalah 1,8 kali 10 pangkat 5 kg per meter sekon. Nah, terus ditanyakan adalah kecepatan terminal. Kecepatan terminal itu apa? Kecepatan terminal itu adalah kecepatan maksimum yang dapat dicapai suatu benda saat jatuh melalui fluida. Jadi kecepatan maksimal ya dicapai oleh titik-titik air tadi. Nah, itu terjadi manakala gaya ke atas yang berupa gaya gesek udara dan gaya apung, gaya Archimedes. Jadi di materi di video sebelumnya sudah kami sampaikan terkait dengan viskositas. Jadi ketika tetesan air ini jatuh, itu ada 3 gaya yang bekerja, yaitu gaya ke bawah itu adalah gaya gravitasi, gaya yang ke atas itu ada 2, yaitu gaya stop merupakan gaya gesek dengan udara,
Terus yang kedua itu adalah gaya Archimedes atau gaya apung. Nah, manakala gaya yang ke atas itu sama dengan gaya yang ke bawah, berarti resultannya adalah 0. Nah, ketika resultannya 0, maka benda itu, titik-titik air itu tidak memiliki percepatan, atau dia bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, kecepatan yang konstan itulah yang disebut dengan kecepatan terminal. Nah, kecepatan terminal itu dirumuskan dengan ini. V sama dengan 2R kuadrat kali G dibagi dengan 9 eta dikalikan dengan massa jenis titik-titik air dikurangi dengan massa jenis udara. Ya, massa jenis yang benda yang jatuh dikurangi dengan massa jenis fluidanya. Maka dari sini kita tinggal masukkan ke dalam persamaan nilai-nilainya. 2 R-nya tadi adalah 2 kali 10 pangkat min 4 dikuadratkan. Terus G kita ambil 9,8. Terus 9 kali ini 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ini ya 1,8. Kurang koma ini tadi. Koma dikalikan dengan 1000, ini massa jenis airnya dikurangi dengan massa jenis fluidanya. 1,29. Akhirnya kita peroleh bahwa kecepatan terminalnya V-nya itu adalah 4,83 meter per sekon. Tapi di sini tadi ini kan hanya dituliskan FD. FD itu gaya hambatnya saja, gaya stoknya saja. Ini dengan asumsi bahwa gaya Archimedesnya diabaikan. Tetapi pada dasarnya, ketika sebuah benda jatuh di dalam fluida, maka ada dua gaya yang ke atas, yaitu gaya stok dan gaya Archimedes. Gaya stok itu gaya geseknya, gaya Archimedes itu adalah gaya apung. Terus gaya yang ke bawah itu adalah gaya gravitasi. Oke, seperti itu. Oke, seperti itu untuk materi pembahasan soal pada fluida statik di pertemuan ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan akan bisa memperkuat konsep kalian di dalam bab fluida statik. Dan akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.